Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Jenius. Selamat datang di channel Belajar Ala Klinik Jenius. Tentunya di sini dengan saya Kak Asri, salah satu pengajar matematika di Bimbel Klinik Jenius. Nah, di video kali ini Kak Asri akan membahas materi tentang nilai mutlak. Oke, yuk perhatikan. Nah, nilai mutlak. Berbicara tentang nilai mutlak, itu nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu adik-adik adalah suatu notasi matematika yang digunakan untuk menyatakan suatu jarak. Nah, contoh gimana? Contohnya, misalkan jarak kota Sukabumi dan kota Bekasi ke kota Bogor itu masing-masing 60 km. Tetapi pada arah yang berlawanan dari kota Bogor. Maksudnya gimana sih, Kak? Kayak gini. Ada kota Bekasi. Sini tuh kota Bekasi ya. Kota Sukabumi. Nah, terus di sini ada kota Bogor. Dan di sini itu ada kota Bekasi. Tadi kan masing-masing jarak kota Sukabumi dan kota Bekasi itu ke kota Bogor itu adalah 60 km. Nah, kalau misalkan kita anggap si kota Bogor ini itu adalah titik asalnya. Titik asalnya ada garis bilangan ya. Kita membayangkannya pada garis bilangan ini sebagai titik asal. Nah, maka kota Sukabumi itu kan berada di sebelah kiri dari kota Bogor. Berarti kan di sini jaraknya itu negatif 60 km kan ya harusnya. Karena kan di sebelah kiri ada garis bilangan. Dan kota Bogor ke kota Bekasi itu 60 km positif karena sebelah kanan. Nah, tapi seperti yang adik-adik ketahui, dalam penulisan jarak itu kan gak mungkin bertanda negatif kan ya. Nah, maka dari itu dibutuhkan suatu notasi matematika yang dibutuhkan si notasi matematika nilai mutlak ini ya untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan jarak ini agar selalu bernilai positif. Dan jadi penggunaan notasi nilai mutlak itu untuk menyatakan jarak kedua tempat ini ya agar selalu dalam menghasilkan bilangan yang positif gitu. Nah, mungkin kan jarak itu negatif. Contohnya nih kita tuliskan ya. Contoh, misalkan di sini mutlak dari negatif 60 km. Karena di sini kan konteksnya kita berbicara tentang jarak kota Sukabumi dan kota Bekasi terhadap kota Bogor kan ya. Ke kota Bogor itu berapa? Nah, misalkan di kota Sukabumi tadi kan negatif 60 km. Karena di sini itu jarak, berbicara jarak, kita gunakan notasi nilai mutlaknya. Maka di sini mutlak dari negatif 60 km itu menjadi 60 km karena ada tanda notasi mutlak yang dimana negatif awalnya di dalam ini kan negatif, ketika dimutlakkan itu akan menghasilkan suatu bilangan positif. Nah, selanjutnya kalau misalkan mutlak dari 180 misalkan, nah di dalam itu kan tetap positif. Nah, positif dimutlakin lagi ya udah tetap juga positif 180. Tapi bagaimana kalau misalkan di sini mutlak negatif kucing misalkan ya, pecinta kucing cat lovers. Negatif kucing, bukan cat lovers ya berarti ya, tidak selalu kucing. Gak apa-apa ya, di sini contoh ya. Contoh mutlak negatif kucing. Negatif kucing, kalau misalkan dimutlakin karena awalnya negatif, maka dimutlakin itu menjadi kucing. Nah, itu ya kegunaan dari notasi mutlak. Nah, bagaimana kalau misalkan mutlak negatif B? Ya pasti apa? Pasti B karena dimutlakin. Jadi di sini kalau misalkan kita tulis mutlak X, itu pasti nilainya X. Nah, berdasarkan 5 contoh yang kakak tuliskan yang di papan tulis ini, kira-kira kan hasilnya tadi awal nilai negatif jadi positif ketika dimutlakin. Yang positif juga dimutlakin tetap positif.
Jadi artinya apa? Artinya notasi nilai mutlak itu selalu positif. Jadi nilai mutlak itu selalu positif. Ingat ya, adik-adik, selalu positif. Nah, dari sini kita ambil suatu definisi nilai mutlak. Nah, definisi nilai mutlak itu jadi nilai mutlak X ya, yang merupakan bilangan real bilangan real, maka ditulis sebagai mutlak X ya. Jadi nilai mutlak X bilangan real berarti kan ditulis mutlak X gitu. Nah, mempunyai nilai sebagai, jadi arti dari mutlak X itu mempunyai nilai sebagai berikut. Misalkan di sini mutlak X itu nilainya itu ada 2. Kok ada 2? Iya, jadi X di sini itu ada 2. Dia akan bernilai positif ketika X itu positif. Dia akan bernilai negatif ketika X itu negatif. Nah, ini adalah definisi dari nilai mutlak. Oke, nah maksud dari definisi nilai mutlak ini kalau diilustrasikan seperti ini ya, adik-adik. Ilustrasikan kan? Misalkan untuk yang nilai X, jadi mutlak X itu akan bernilai X untuk X lebih besar sama dengan 0. Kalau digambarkan dalam bentuk garis bilangan seperti ini, misalkan di sini 0, berarti kan karena dia lebih besar dari 0 sama dengan 0, berarti kan di sini kira-kira X-nya. Nah, dari jarak dari ini ke sini itu, ini tuh X itu adalah sama dengan X. Jadi jarak dari titik X ke titik 0 itu adalah X. Untuk apa? Dengan syarat X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau misalkan untuk yang mutlak X bernilai negatif X itu kayak gini ilustrasinya. Misalkan di sini itu adalah 0. Berarti kan di sini kan X-nya kurang dari 0. Berarti kan di sini kira-kira boleh kita ambil X di sini ya. Nah, jaraknya itu, jadi si mutlak X ini akan bernilai negatif X untuk X-nya kecil dari 0. Seperti itu ya ilustrasinya dalam bentuk garis bilangan. Oke. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, coba kita bahas tentang contoh-contoh nilai mutlak. Banyak banget ya macam-macam soal-soal latihan berkaitan dengan nilai mutlak. Itu nggak hanya seperti ini. Banyak macam-macam variasi soalnya. Dari bilangan 0. Berarti kan arti dari nilai mutlak negatif setengah itu jarak dari titik negatif setengah ke titik 0. Itu berapa jaraknya? Kan kalau jaraknya mungkin negatif. Kalau di sini negatif, berarti artinya sama dengan setengah. Karena tadi nilai mutlak itu selalu positif. Oke. Contoh soal nomor 2, itu ada 2 di sini ya. Ada satu itu mutlak dari bilangan 1 ditambah 3. Jadi di dalam mutlak itu ada pengoperasian dua buah bilangan. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita selesaikan dulu di dalam mutlaknya itu. Artinya mutlak dari 1 tambah 3 itu kan adalah 4 ya. Jadi mutlak dari bilangan 4, artinya jarak dari titik 4 ke titik 0 itu berapa? Ya pasti 4, jarak ya selalu positif. Nah, jadi kalau misalkan yang titik 2, kalau misalkan di sini bilang mutlak dari 1 ditambah mutlak dari 3, beda ya sama ini. Kalau ini bilangannya dulu dijumlahkan, dioperasikan dulu baru dimutlakkan. Kalau ini bilangannya tuh masing-masing dimutlakkan dulu baru dioperasikan, dijumlahkan ya di sini. Nah, berarti kan di sini mutlak dari 1 itu adalah 1 ditambah mutlak dari 3 itu adalah 3. Maka 1 tambah 3 itu sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa memperoleh suatu hubungan. Hubungan apa? Hubungan ketika suatu bilangan positif yang di sini misalkan di sini X-nya itu adalah 1 ya. Y-nya itu adalah 3. Di sini kan X-nya 1, Y-nya itu 3. Dan di sini kan 1 dan 3 ini kan positif. Nah, untuk X positif dan Y
sama dengan mutlak dari X ditambah dengan mutlak dari Y, kayak gitu. Jadi ini juga untuk yang positif-positif. Untuk negatif sama negatif gimana? Juga berlaku. Jadi di sini nggak hanya untuk X positif dan Y positif, kita tambahkan lagi dan X negatif dan Y negatif ya. Jadi sesama-sama positif dan sesama negatif. Maka ini berlaku si mutlak X ditambah Y, mutlak dari X tambah Y itu sama dengan mutlak X ditambah dengan mutlak Y, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Di sini 3.1 mutlak dari pengoperasian negatif 2 tambah 2. Negatif 3 tambah 2. Jadi sama seperti yang contoh soal nomor 2, kita operasikan dulu dalamnya, itu akan menghasilkan negatif 1. Nah, mutlak dari negatif 1 sebenarnya kan kalau kita kaitkan di definisinya, tadi kalau mutlak dari suatu x itu adalah bilangan real, di mana itu akan bernilai 2, ada bernilai dia positif, akan bernilai x itu ketika positif dan akan bernilai negatif x ketika negatif. Nah, kan di sini itu x-nya itu negatif 1 kan ya? Yang kekalikan ini itu adalah x-nya kan ya? Nah, karena negatif 1, kita lihat posisi si x ini negatif 1 itu kecil dari 0 atau lebih dari 0. Ternyata dia kecil dari 0. Kalau karena dia kecil dari 0, maka kita menggunakan nilai mutlak x sama dengan negatif x. Berarti negatif dari si x-nya itu negatif 1. Berarti sama dengan 1. Kayak gitu sebenarnya ya. Kalau kita kaitkan sama definisi nilai mutlak. Cuman kalau kita udah ngerti kenapa nilai 1 mutlak negatif 1, ya kita langsung tuliskan 1 juga nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, kita lanjut untuk yang I.2. I.2 ini dia dimutlakin dulu masing-masing bilangan baru dijumlahkan. Negatif mutlak dari negatif 3 itu 3 ditambah mutlak dari 2 itu 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, dari sini ada hubungannya loh adik-adik. Hubungannya apa? Kita lihat di sini bilangan negatif 3 itu kan kita misalkan x, yang 2 itu adalah y, sama yang seperti nomor 2 tadi. Yang ini juga x dan ini adalah y. Nah, jika di sini kan x-nya negatif ya, y-nya positif. Jika langsung aja mutlak x ketika apa sih x tambah y dimutlakin itu akan bernilai kecil ya, lebih kecil dari ketika nilai mutlak x ditambah dengan nilai mutlak y gitu. Nah, jika apa kondisinya? Jadi ada kondisinya kan, kalau misalkan akan bernilai sama ketika sama-sama positif atau sama-sama negatif. Tapi kalau ini akan bernilai lebih kecil daripada yang mutlak x tambah mutlak y terpisah, itu jika apa? Jika yang pertama x-nya itu negatif dan y-nya itu positif. Jadi berlawanan gitu loh. Nah, dan juga berlaku y-nya itu positif dan x-nya itu positif dan y-nya itu negatif. Kayak gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Oke, adik-adik, soal nomor 4 itu masih soal yang setipe dengan nomor 2 dan nomor 3, cuman di sini tanda operasinya itu adalah negatif. Nah, kita selesaikan ya. Di sini selesaikan dulu dalamnya. Jadi kan diperoleh negatif 3 dikurang 2 itu kan negatif 5. Maka mutlak dari negatif 5 itu pasti 5 ya. Min dari negatif 5, negatif dari negatif 5 itu pasti 5. Nah, di sini kita selesaikan yang I.2. I.2 mutlak dari negatif 3 itu 3 dikurang dengan mutlak dari 2. Berarti sama dengan 3 dikurang 2 itu adalah 1. Nah, coba kita lihat. Kalau misalkan yang sebelumnya soal nomor 3 itu kan awalnya kan dia plus ya, plus kan dengan kondisi x-nya itu negatif, y-nya itu positif ya. Oke, kalau dijumlahin ternyata ya I1 itu lebih besar, lebih kecil daripada yang I2. Tapi kalau misalkan pengurangan itu kebalikan dari yang nomor 3 yang tadi, yang penjumlahan. Nah, di sini kita dapat hubungan bahwa kalau misalkan di sini adalah x, di sini adalah y ya, di sini adalah x dan di sini adalah y. X ditambah y itu akan bernilai lebih besar daripada x. Dikurang ya. X dikurang dengan y di mutlak y itu lebih besar dari mutlak x dikurang dengan mutlak y. Nah, kondisinya apa? Jika untuk kondisi
X-nya lebih kecil sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar dan sama dengan 0, dan sebaliknya X-nya positif dan Y-nya itu negatif. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, kita lihat di sini mutlak dari ada operasi perkalian. Tadi kan awalnya penjumlahan, sekarang coba perkalian. Kalau perkalian diselesaikan dulu ya. Negatif 2 dikali 4 itu adalah negatif 8. Mutlak dari negatif 8 itu ada 8. Nah, coba yang I titik 2. Dia pengoperasian terpisah, jadi dimutlakin dulu, baru dikalikan. Jadi kalau yang pertama itu dia dioperasikan dulu baru diambil mutlaknya. Kalau ini dimutlakin dulu masing-masing bilangan baru dikalikan. Nah, ini gimana hasilnya? Sini kan 2 dikali dengan 4, 8. Sama ya ternyata. Coba aja kalau misalkan di sini plus 2, di sini min 4 juga min 8. Ini plus 2, min 4, di sini juga 8. Jadi artinya hubungan antara ini kita dapatkan hubungan bahwa kalau misalkan ini adalah X dan ini adalah Y ya, ini adalah X dan ini adalah Y, maka mutlak X dikali Y, sifat lagi nih ya, mutlak X kali Y itu akan sama dengan mutlak X dikali dengan mutlak Y, gitu, selalu sama. Jadi nggak ada kondisinya apa-apa. Jadi mau X itu positif, Y itu negatif, mau X itu sama-sama positif sama Y-nya, atau sebaliknya juga akan berlaku hubungan ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Bagaimana untuk pembagian? Kan tadi kan perkalian udah, sekarang pembagian. Nah, untuk nomor 6, kalau misalkan pembagian di sini dibagi dulu baru diambil nilai mutlaknya, yang I titik 2 itu dimutlakin masing-masing bilangan baru dibagikan. Hasilnya bagaimana? Apakah sama? Yuk kita lihat. Di sini negatif 6 bagi 3 itu berapa? Itu kan negatif 2 ya. Mutlak dari negatif 2 itu adalah 2. Bagaimana dengan I titik 2? I titik 2 itu 6 per 3 ya. Karena mutlak dari negatif itu 6. 6 bagi 3 itu adalah 2. Ternyata mereka sama. Nah, di sini kita peroleh hubungan ya. Boleh ada yang coba lain, bilangan yang lain, misalkan di sini negatif, di sini negatif boleh, di sini positif, negatif boleh gitu ya. Dicobain di rumah. Di sini kita diperolehlah sifat lagi bahwa kalau misalkan di sini adalah X dan di sini adalah Y ya, XY, maka X dibagi dengan Y ketika dimutlakkan itu sama dengan mutlak X dan mutlak Y, kayak gitu. Jadi untuk perkalian dan pembagian itu berlakulah sifat sama. Tapi kalau pengurangan dan penjumlahan itu dibagi-bagi lagi beberapa kasus. Ya, tadi kan jika X-nya itu positif, Y itu positif, maka dia akan benar sama. Nah, yang tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 7. Oke, lanjut soal nomor 7. Di sini kita menentukan hubungan antara akar X kuadrat, akar dari X kuadrat dan mutlak dari X. Nah, itu hubungannya seperti apa? Kalau yang jika pertama itu X itu positif, kita jawab ya untuk yang A. Untuk yang A, ketika X itu positif, kita dari yang akar dari X kuadrat dulu. Kan kalau misalkan adik-adik kan udah belajar sifat eksponen atau kepangkatan di SMP kan ya, dimana akar X kuadrat ini kan artinya X pangkat 2 dipangkatin setengah kan ya. Nah, di sini berlaku perkalian 2 dikali setengah itu adalah 1 X pangkat 1. Jadi akar X pangkat 2 sama dengan X kalau X nya positif, aman ya. Nah, tapi kalau misalkan mutlak X itu ketika X nya positif, tadi berdasarkan definisi itu adalah nilainya X. Nah, di sini kita peroleh bahwa akar X kuadrat, akar dari X kuadrat itu akan bernilai sama dengan mutlak X ketika X nya itu positif. Nah, di sini ya kita peroleh kesimpulan akar dari X kuadrat itu sama dengan mutlak X ya, untuk X lebih besar sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk yang X lebih kecil dari 0? Oke, kita jawab yang B-nya. Yang B-nya itu X kecil dari 0. Nah, kalau untuk X kecil dari 0 kan berarti bertanda negatif kan ya. Nah, di sini akar tadi X kecil dari 0 berarti X yang di sini adalah negatif X dikuadratkan. Nah, kalau misalkan ini kan artinya sama aja dengan negatif 1 dikuadratkan dikali X dikuadratkan. Nah, diperoleh lagi akar
X kuadrat. Tadi kan akar dari X kuadrat itu adalah apa? Adalah X, kayak gitu. Nah, sekarang untuk yang mutlak X, mutlak negatif X. Nah, mutlak dan negatif X untuk X kecil dari itu adalah min X. Berarti min dari min X itu sama dengan X. Di sini juga sama ya. Kita peroleh bahwa akar X kuadrat sama dengan mutlak X untuk X kecil dari 0. Kan kalau X lebih besar sama dengan 0 dan X kecil dari 0 itu kan bilangan real kalau digabungin. Nah, artinya di sini kita peroleh bahwa akar X kuadrat itu sama dengan mutlak X, atau mutlak X sama dengan akar X kuadrat gitu. Oke? Nah, bagaimana kalau jika kedua persamaan itu dikuadratkan, maka akan memperoleh hasil. Kan kalau misalkan X kuadrat dia akan dikuadratkan sama dengan ini dikuadratkan juga ya. Itu artinya apa? Oh, ternyata mutlak X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat gitu. Jadi dapat lagi sifatnya. Pertama sifatnya ini mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat, akar dari X kuadrat. Yang kedua sifatnya itu mutlak X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat kayak gitu. Oke, berdasarkan contoh soal dari nomor 1 sampai nomor 7 dapat kita simpulkan kita peroleh sifat-sifat ya. Sifat nilai mutlak. Nah, yang pertama tadi kalau misalkan mutlak X ditambah Y itu akan bernilai sama ya. Bernilai sama ketika mutlak X ditambah dengan mutlak Y jika X itu positif dan Y juga positif dan sebaliknya. Yang kedua, jika X-nya itu negatif dan Y-nya negatif ya, sama-sama positif, sama-sama negatif. Nah, yang kedua, jika mutlak X tambah Y itu akan bernilai kecil dari mutlak X ditambah dengan mutlak Y itu jika yang pertama itu kondisinya dia berlawanan ya, ketika X positif dan Y-nya itu negatif, dan yang kedua kalau misalkan X-nya itu negatif dan Y-nya itu positif kayak gitu ya. Nah, untuk yang sifat yang ketiga, mutlak X ditambah kan ini penjumlahan mudah yang sekarang pengurangan. Mutlak X dikurang dengan mutlak Y itu akan bernilai lebih besar dari mutlak X. Sering itu mutlak X tambah mutlak dari X kurang Y gitu ya cara bacanya ya. Itu lebih besar dari mutlak X dikurang dari mutlak Y. Mutlak Y. Jadi itu jika apa? Jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya itu lebih kecil sama dengan 0, dan yang kedua jika X-nya itu kecil dari 0 dan kecil sama dengan ya, Y kecil sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Hampir ini kan kalau kondisinya sama kasusnya, cuman kalau dia pengurangan lebih besar, kalau penjumlahan dia lebih kecil. Nah, selanjutnya lanjutkan di sini ya. Sifat yang keempat, kalau misalkan mutlak X dikali mutlak Y perkalian, itu akan bernilai sama untuk ketika mutlak X dikali dengan mutlak Y. Dan untuk pembagian juga sama ya, mutlak X per Y, mutlak dari X per Y itu sama dengan mutlak X dibagi dengan mutlak Y. Nah, yang terakhir yang keenam, ada 7 ya tadi ya. Yang 6 itu mutlak X itu sama dengan akar dari X dikuadratkan gitu ya. Tulis ya di sini nomor 7 itu ketika mutlak X dikuadratkan itu hasilnya X kuadrat. Oke, jadi sifat-sifat nilai mutlak ini bisa adik-adik gunakan nanti ketika menyelesaikan soal-soal yang berkaitan sifat-sifatnya. Contohnya ada, kita akan bahas contohnya yang menggunakan sifat-sifat
salah satu sifat dari nilai mutlak ini. Yuk kita bahas contohnya. Oke, untuk contoh yang pertama itu di sini jika mutlak x sama dengan 6 dan mutlak dari x tambah y sama dengan 15, maka tentukan nilai dari mutlak y. Nah, di sini bisa adik-adik gunakan salah satu sifat dari nilai mutlak yang lebih tepat itu kan yang nomor 1. Di sini kita tuliskan, ya, jawab ya. Mutlak x tambah y, mutlak dari x tambah y itu sama dengan mutlak x ditambah dengan mutlak y. Nah, tadi kan syaratnya tadi ada 2 ya. Ketika x-nya positif dan y-nya juga positif. Kita lihat di sini, kan mutlak dari x sama dengan 6 itu kan ada 2 ya, artinya x sama dengan 6 atau y-nya atau x-nya sama dengan negatif 6 kan berdasarkan definisi. Nah, di sini ketika kita inputin ya, kan syarat yang pertama itu x positif dan y positif. Nah, ambil teruskan mutlak dari x tambah y itu kan 15 sama dengan mutlak x itu yang kita ambil positifnya. Ini kan akan bernilai 6 dia ketika apa? X-nya positif. Akan bernilai negatif ketika x-nya negatif kan gitu. Nah, di sini berarti mutlak x itu akan bernilai 6 karena kan diambil yang positif kan ya, ditambah mutlak y. Nah, di sini mutlak y-nya diperoleh sama dengan 15 dikurang 6 sama 9. Nah, sekarang kondisi yang kedua, ini kan kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, mutlak dari x tambah y itu sama dengan mutlak x tambah mutlak y ketika x-nya itu kecil dan y-nya juga kecil kan ya. Nah, tinggal kita teruskan x tambah mutlak dari x tambah y itu kan tadi di soal 15. Nah, mutlak x-nya ini kita pilih yang mana? Yang 6 atau negatif 6? Negatif 6 kan? Karena kecil dari 0. Berarti negatif 6 ditambah mutlak y. Berarti mutlak y-nya sama dengan 15 ditambah 6. Kan 6-nya dipindahkan luas jadi 21. Jadi mutlak y itu akan bernilai 9 atau mutlak y itu akan bernilai 21. Jadi nilainya 9 atau 21 ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya itu nomor 2. Tentukan jarak antara bilangan 7 dan negatif 5. Nah, kalau diilustrasikan dalam bentuk garis bilangan itu kan kayak gini ya. Sini negatif 5, sinilah 7-nya, sini ada 0. 0 di sini. Nah, kan jarak antara 7 dan titik negatif 5 berapa kan gitu. Nah, jaraknya itu kan sebenarnya kalau dihitung dengan bilangan lebih gampang. Ini kan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kan kalau jaraknya tinggal kita lompat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kan berarti jarak antara 7 dan negatif 5 itu adalah 12. Nah, tapi kalau dalam penulisan secara aljabarnya itu arti dari jarak antara bilangan 7 dan negatif 5 itu adalah ini mutlak dari 7 dikurang dengan negatif 5. Jadi kalau jarak itu dia tandanya kurang. Misalkan jarak antara titik 10 dengan negatif 8, berarti 10 dikurang negatif 8. Misalkan jarak antara titik 2 dan 1, berarti kan 2 dikurang 1, mutlak ya jarak. Nah, di sini itu sama dengan apa? Mutlak dari 12. Nah, mutlak dari 12 itu adalah 12 sama ya, sama yang tadi 12 lengkapannya. 12 satuan juga bisa. Nah, jadi arti dari jarak antara dua buah bilangan itu artinya mutlak dari dua buah bilangan itu, tapi dengan tanda dikurang. Paham? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, bagaimana kalau misalkan di sini A itu sama dengan 6? Tentukan nilai A-nya ya. Tentukan, ini tuh soal tambahan ya, soal tambahan. Tentukan nilai A-nya berapa aja. Dan yang keempat, misalkan mutlak dari A itu negatif 3, misalkan B, maka tentukan nilai B-nya. Nah, kalau misalkan yang nomor 3, ini kan artinya mutlak dari A sama dengan 6 itu kan artinya sama aja dengan mutlak dari X sama dengan 6. X-nya berapa aja sih? Berdasarkan definisi.
Nah, di sini kan kita peroleh bahwa A-nya itu sama dengan 6 untuk apa? Untuk A-nya itu positif kan gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ini B-nya itu sama dengan A-nya itu sama dengan negatif 6 itu untuk A-nya itu kecil dari 0. Nah, kalau misalkan berarti kan di sini nilainya A sama dengan 6 atau A sama dengan negatif 6. Tapi kalau ini gimana? Mutlak B sama dengan negatif 3. Apakah bisa? Apakah dia B sama dengan 3? B sama dengan negatif 3 atau B sama dengan 3? Gimana? Ya, tentu salah ya adik-adik. Jadi di sini itu tidak ada penyelesaiannya. Kenapa? Tadi balik lagi ke definisi nilai mutlak itu selalu positif. Jadi kalau misalkan hasilnya negatif 3 itu nggak akan mungkin. Maka di sini artinya apa? Artinya tidak ada penyelesaian gitu. Oke, seperti itu ya. Baiklah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik jenius sudah paham dengan materi yang Kak sudah bahas? Semoga paham ya. Nah, perlu di sini diperhatikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu tentang nilai mutlak. Kata kuncinya itu nilai mutlak itu selalu positif. Oke? Baiklah, kalau misalkan sudah paham, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar dengan Kak Asri tentunya. Nantikan dan nonton video-video pembelajaran dari Belajar Alat Tim Jenius. Tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video pembelajaran dari kita ya. Dan like dan share sebanyak-banyaknya video ini ke teman jenius adik-adik lainnya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan gitu ya, bisa silahkan dituliskan di kolom komentar bawah ini, oke? Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam jenius.